Bang, Ya, biar agak dekat suaranya biar ya, kenceng ya. ya Bang, gimana Bang kemarin Laura sudah dimintai keterangan sebagai saksi korban. Abang sendiri sebagai kuasa hukum sudah lega gak sih Bang ketika ini kan yang kedua kalinya Laura menjadi saksi korban? Ya, yang pertama sih alhamdulillah saya ucapkan banyak terima kasih kepada penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang secara profesional sudah melakukan proses dari penyelidikan ke penyidikan, memanggil semua yang terkait secara patut, secara hukum, dan memeriksa korban Laura. Memang awalnya Nikita Mirzani itu udah siap untuk hadir. Jadi pada hari Jumat dia udah telepon sama saya, seingat saya Jumat atau Sabtu ya, dia telepon, bang siap bang saya hadir. Nanti selain abang ada juga Edwin, dia bilang yang akan teman-teman sama saya. Oke, nah ini kita kan mempunyai satu program, kalau tidak salah ada film ya, lagi ada syuting film di Jogja seingat saya. Pada hari Minggu dia telepon saya, bang saya di Jogja, sepertinya syuting ini terus berlanjut sampai tanggal 5 ya seingat saya. Bulan Desember ini. Ya, jadi sejak hari Sabtu dia sudah di sana. Dia telepon saya, dia bilang menyatakan bahwa dia tidak bisa hadir. Tolong abang wakili karena abang kan kuasa hukum dan abang juga dekat sama Laura. Nanti Edwin yang dampingi. Saya bilang nih, saya juga ingin adik kita juga untuk datang. Ya, akhirnya diputuskan yang hadir itu adalah saya selaku kuasa hukum dan juga yang dekat sama Laura, terus juga Edwin selaku paman, juga Lintang selaku paman. Jadi artinya sudah terwakili secara nasab, diwakili oleh pamannya, secara hukum saya yang mewakili. Proses pemeriksaan dilakukan sore ya, karena kan juga memerlukan waktu untuk mempersiapkan, dia harus dibawa dari rumah aman ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari pertanyaan yang diajukan ada 45 pertanyaan. Dari 45 pertanyaan itu semuanya sudah terjawab. Saya mohon maaf, saya tidak bisa jelaskan isi pertanyaannya. Yang jelas, semua sudah ditanyakan. Dan semakin terang benderang perkara ini, kita tunggu saja proses lebih lanjut yang akan terjadi. Artinya apa yang dibilang netizen ketika tidak hadirnya kita menemani Laura saat diminta keterangan, Abang tadi jelaskan seperti ini Bang. Ya sebetulnya Niki itu orang tua, ya orang tua sifatnya adalah melihat anaknya dilakukan pemeriksaan. Jadi bukan seperti lawyer yang wajib menurut dia wajib ada di tempat tapi bisa diwakili. Nah, yang mewakili itu harus garis nasab. Nah, garis nasab ini sudah diwakili oleh Edwin dan adiknya Nikita Mirzani sampai malam. Sampai malam proses pemeriksaan itu ada 3 orang yang mendampingi saya, Edwin, dan adiknya Nikita Mirzani. Bang, untuk kemarin kondisinya itu gimana Bang saat lagi menjalankan BAP kemarin Bang? Ya kondisinya sih sehat ya, Alhamdulillah ya. alhamdulillah. Karena kan memang yang melakukan pemeriksaan kan dari unit yang memang paham cara melakukan pemeriksaan terhadap anak di bawah umur. Jadi mereka adalah penyidik-penyidik profesional yang memang ahli di bidangnya, tahu bagaimana cara memeriksa seorang anak di bawah umur. Jadi itu sudah keahlian daripada penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan dan semua penyidik yang menangani perkara terkait dengan anak yang bermasalah secara hukum atau anak di bawah umur seperti itu. Reaksi ini kita sendiri Bang ketika Laura akhirnya diperiksa Bang dan dia mau akhirnya kan. Ya, Itu sudah tidak alhamdulillah. Jadi ya, alhamdulillah. Tapi kan Niki bilang kita harus serahkan nih semuanya kepada penyidik. Kita percayakan 100% penyidik yang tahu bagaimana proses hukum terhadap anak di bawah umur
bagaimana proses hukum terhadap kasus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak seperti itu. Dan Lora sendiri menjawab semua 45 pertanyaan dari penyidik ya, Bang? Dijawab semua 45 dan secara mendetail juga dijelaskan. Jadi apa isinya ya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Jadi saya tidak boleh menyampaikan apapun itu, tapi seandainya nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh Humas itu menjadi haknya penyidik. Yang jelas saya tidak boleh menyampaikan apapun. Saya hanya menyampaikan ada 45 pertanyaan bahwa betul Laura diperiksa didampingi oleh pamannya, artinya didampingi oleh orang secara garis nasab punya hak untuk mendampingi, terus juga didampingi oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang membawa dia. Nah, lebih lanjut seperti apa prosesnya biar nanti akan dijelaskan oleh penyidik melalui Humas. Habis ini sesuai dengan aturan, maka setelah memeriksa semua saksi, memeriksa korban, pasti akan memeriksa terlapor. Bang, tapi untuk suasana kemarin sendiri gimana Bang di dalam ruangan? Ada kegugupan nggak Loli pas lagi Laura tuh pas lagi? Saya mencoba untuk ada di luar karena satu itu ada juga proses pemeriksaan dalam kasus yang lain, maka yang masuk ke dalam itu adiknya Nikita Mirzani. Oh, adiknya. Saya di luar tapi saling keluar, jadi adiknya nanti tanya saya, ngasih info, nanti ada Edwin yang agak jauh. Edwin tidak ada di Polres tapi dia datang di Polres, jadi kita saling berkoordinasi, 3 orang ini membahas yang terbaik bagaimana terhadap Laura. Nanti secara spesifik lebih tenang lah Bang pas kemarin. Ya lebih tenang karena kan memang ada pamannya ya kan. Yang kedua ada Edwin pamannya juga. Kalau saya kan mewakili Nikita Mirzani yang ingin melihat prosesnya seperti itu. Bang Lora, apakah benar dia sudah makin cantik? Kan di rumah juga bilang dia pakai baju hijau, dia pakai hijab. Ya, Ibaratnya dia juga ya namanya sudah perempuan pasti cantik. Pasti cantik, nggak mungkin ada perempuan yang ganteng. Semua perempuan cantik semua. Cantik itu di mata orang yang melihat. Insya Allah semua perempuan cantik buat seorang laki-laki yang melihat. kan ini yang menyebut bahwa ibu rumah sendiri bahwa dia sudah semakin ceria, mungkin sudah Ya, lebih baik lagi gitu Bang. ya kalau melihat prosesnya sih seperti itu. Lebih baik dia sudah pakai hijab dan memang ya sudah lama pakai hijab. Cantik semakin cantik karena perempuan pasti cantik. Harapan Abang ke depannya Bang? Saya berharap semoga segera karena aturan yang diatur dalam proses penyidikan setelah semua saksi diperiksa pasti yang dilaporkan yang akan diperiksa. Lebih lanjut prosesnya itu yang bisa menjawab dan menjelaskan penyidik. Penyidik sudah diwakili oleh Humas. Silakan tanyakan Ibu Humas. Seperti itu. Terima kasih banyak Bang. Bang, satu lagi Bang. Setelah kemarin pemeriksaan apa lagi Bang? Habis ini diperiksa lagi, pasti aturannya itu Laura yang dilaporkan. Laura sudah tidak. Cuma sekali itu aja. Ya, karena Laura diperiksa, kalau ada tambahan itu pasti akan dilakukan. Yang jelas setelah ini akan memeriksa pihak yang dilaporkan. Itu menurut hukum ya. Nah Bang, terakhir. Ini kan banyak banget Bang perbincangan di tengah masyarakat Bang ya. Warga Pas 62. Terlalu panjang ini Bang perkara ini Bang. Abang gimana dari gimana tanggapinya? Anda tahu ini dilaporkan tanggal berapa? Seingat saya September. Ya, September prosesnya. September dalam proses kasus seperti ini diperlukan visum. Bahkan visumnya 2 kali. Kalau dalam kasus seperti ini diperlukan ahli, maka memerlukan waktu kepada ahli untuk diperiksa. September berjalan dan sekarang adalah awal Desember. Prosesnya naik penyidikan. Bagi saya ini berjalan sebagaimana aturan. Cepat juga tidak, lambat juga tidak. Tapi kalau misalnya, karena penyidik juga punya banyak pekerjaan, tapi dia menjalankan semua tugas dan hak dan kewajibannya itu sesuai dengan aturan. Jadi semua diperiksa. Ada perkara ini semua dilaksanakan dengan penyidik yang masing-masing. Jadi kalau melihat cepat itu tiba-tiba ada seseorang dilaporkan langsung ditangkap, tapi itu kasus pembunuhan.
Tapi kasus yang memerlukan ahli, yang memerlukan visum, ini bukan memakan waktu, ini sudah hal yang normal dan tidak ada yang bertele-tele atau lambat. Kalau saya bisa katakan sangat cepat. Oke. Tapi kalau saya bilang nanti sangat cepat, nanti masalah lagi. Yang jelas ini prosesnya normal, sesuai dengan aturan. Kenapa saya katakan sesuai dengan aturan? Karena semua dilaksanakan sesuai dengan KUHAP. Pertama, proses penyelidikan, di mana semua saksi diperiksa. Visum, dilakukan visum. Setelah visum, dilakukan visum lagi. Setelah itu, diminta keterangannya dokter yang melakukan visum. Tidak hanya sampai di situ, juga memeriksa ahli psikolog untuk mengetahui seperti apa. Artinya semua ini berjalan dan itu sesuai dengan koridor hukum. Jadi tidak ada sesuatu yang saya anggap bahwa yang menyimpang, ditabrak, tidak ada. Alhamdulillah prosesnya itu sesuai. KUHAP dilaksanakan, peraturan Kapolri juga dilaksanakan. Oke, thank you Bang.